Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Dewi Rahayu Nurgianti dengan NIM 1901651 akan menjelaskan mengenai Alan Turing, sosok jenius yang berhasil memecahkan kode enigma tahun 1941. Alan Matheson Turing merupakan seorang ilmuwan yang tidak dikenal banyak orang. Ia merupakan father of theoretical computer science and artificial intelligence, atau secara sederhana merupakan bapak penemu ilmu komputer dan kecerdasan buatan. Nah, kira-kira mengapa sosok Alan Turing dirahasiakan? Jika ingin tahu jawabannya, simak video ini sampai habis ya. 1. Profil Alan Turing. Alan Matheson Turing lahir di Maida-Vale, London, Inggris 23 Juni 1912 dan meninggal di Wilmslow, Cheshire, Inggris pada 7 Juni 1954. Ayah Turing bernama Julius Matheson Turing dan ibunya bernama Ethel Sarah Turing. Meskipun tinggal di London, awalnya keluarganya tinggal di India. Di India, ayahnya bekerja sebagai pegawai pelayanan sipil dan sedangkan ibunya merupakan anak dari pegawai kereta api. Kedua orang tuanya menginginkan Turing lahir di Inggris, maka dari itu, orang tuanya pun pindah dari India ke Inggris. Pada awal kehidupannya, Turing sudah menunjukkan tanda-tanda kejeniusannya. Turing bersekolah di Saint Michael pada tahun 1918, lalu tahun 1922 ia disekolahkan di Hazelhurst Preparatory School. Dan pada tahun 1926, di saat usianya yang ke-13 tahun, ia melanjutkan sekolah di Sherborne di Dorset. Minatnya terhadap matematika dan sains telah terlihat sejak kecil. Namun ternyata beberapa guru sekolahnya di Sherborne tidak menyukai hal itu karena pendidikan di Sherborne lebih mengutamakan pada pelajaran klasik, di mana pelajarannya lebih ke studi mengenai zaman klasik, dunia barat seperti Yunani klasik dan sastra Romawi. Dalam peradaban barat, studi Yunani klasik dan Romawi secara tradisional sebagai dasar humaniora, dan hal itu menjadi landasan pendidikan khas Eropa. Bahkan, kepala sekolahnya pun menulis surat kepada orang tua Alan Turing. Surat itu berisi, jika ingin tetap berada di sekolah umum, maka ia harus memiliki tujuan dalam bidang pendidikan. Namun, jika ia ingin menjadi seorang spesialis ilmiah, maka ia membuang waktunya jika bersekolah di sekolah ini. Meskipun demikian, Alan Turing terus menunjukkan kemampuannya dalam bidang yang ia suka. Pada tahun 1926, di usianya yang ke-14 tahun, ia berhasil memecahkan masalah tingkat lanjut tanpa belajar kalkulus dasar. Dan pada tahun 1928, di usianya yang 16 tahun, ia berhasil memahami dan menyimpulkan teori Albert Einstein sekaligus mengeksplorasi pertanyaan Einstein mengenai hukum gerak Newton. Pada tahun 1935, di usia yang ke-22 tahun, ia terpilih sebagai Fellow of King's College karena ia berhasil membuktikan teorema batas pusat. Lalu pada tahun 1936 hingga 1938, ia melanjutkan studinya di Universitas Princeton dan memperoleh gelar PhD dari Departemen Matematika. 2. Kontribusi Alan Turing. Alan Turing mengusulkan adanya pengujian untuk melihat bisa tidaknya mesin dikatakan cerdas. Dari hasil pengujian tersebut dikenal dengan Turing Test. Turing Test atau permainan buatan ini menyumbangkan pemahaman filosofis mengenai kecerdasan, kesadaran, dan pikiran. Ketika ia masih menjadi mahasiswa, ia juga sudah memiliki konsep mengenai komputer modern yang disebut mesin Turing universal. Mesin Turing ini merupakan rancangan abstrak dari sebuah alat yang diajukan Alan Turing pada tahun 1936. Alat ini digambarkan Alan Turing mampu membaca dan menerjemahkan suatu simbol ke dalam tindakan tertentu sesuai dengan instruksi simbol tersebut. Tahun 1936, ia memulai memaparkan konsep mesin itu dalam suatu makalah yang diberi judul Uncomputable Numbers with an Application to the Ensaying Problems. Turing membuktikan bahwa mesin komputasi universalnya mampu melakukan komputasi matematis apapun jika direpresentasikan sebagai algoritma. Definisi mengenai alat hitung universal yang diberi nama mesin Turing ini memicu para ilmuwan untuk membangun algoritma yang menggambarkan proses perhitungan dalam pikiran manusia. Alan Turing juga mewariskan terbukanya ilmu kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan memberi kriteria untuk kecerdasan filsafat pikiran. Turing berhipotesis bahwasanya otak manusia itu termasuk ke dalam salah satu mesin komputasi digital. Hal ini dikemukakan Alan Turing dalam jurnalnya yang diberi judul Computing Machinery and Intelligence. Memecahkan kode enigma. Pemicu dibuatnya komputer-komputer elektronik adalah pada saat Perang Dunia II.
Pada saat itu, kapal selam Jerman atau Nazi menghancurkan kapal perang Inggris. Perintah ini dikirim oleh para petinggi militer Jerman di Berlin terhadap kapal selam tersebut melalui sebuah radio, di mana sebetulnya pemerintah Inggris bisa saja melakukan pencegahan. Tetapi, masalahnya adalah pesan-pesan yang ada dalam perintah tersebut ditulis dalam sebuah kode atau sandi dengan menggunakan sebuah perangkat yang disebut dengan enigma. Enigma diambil dari bahasa Latin aenigma yang artinya teka-teki. Enigma merupakan alat enkripsi terbaik. Bagi semua orang, enigma ini bukan sulit dipecahkan, namun mustahil untuk dipecahkan. Enigma memiliki 159 juta miliar triliun pengaturan atau kombinasi angka dengan 18 angka 0 di belakangnya, serta memakai algoritma cara brute force, yaitu sebuah algoritma yang mencoba menemukan solusi dengan cara mencoba segala kemungkinan atau kombinasi yang ada. Jika ingin memecahkan enigma ini, maka harus mencoba kemungkinan satu-satu. Alan pun melakukan berbagai percobaan, hingga pada akhirnya ia mempunyai sebuah pemikiran yang menjadi sebuah quotes. Otak dilawan dengan otak, mesin dilawan dengan mesin. Kode enigma ini pertama kali dipecahkan oleh Biro Sifar Staf Umum Polandia tahun 1932, di bawah pimpinan seorang matematikawan yang bernama Marian Rejewski. Pada saat itu, Polandia telah berhasil memecahkan kode enigma dengan sebuah mesin yang selundupkan intelijen Polandia dari Berlin. Sayangnya, mesin ini masih dijalankan atau menggunakan tenaga manusia. Meski memiliki mesin enigma, bukan berarti bisa memecahkan sandinya. Namun, pada tahun 1939, terjadi peningkatan invasi oleh militer Jerman. Dan Jerman juga mendesain ulang enigma. Maka Polandia menyerahkan mesin enigma kepada pemerintahan Inggris dan juga Prancis. Untuk memecahkan pesan-pesan dari kode enigma, perlu sejumlah besar perhitungan. Maka dari itu, pemerintah Inggris pun membuat sebuah laboratorium yang bernama Government Code and Cyber School atau GCNCs di Bletchley Park. Laboratorium ini sangat rahasia karena digunakan untuk membangun sebuah komputer elektronik yang disebut dengan Colossus atau bom. Di sini, Alan Turing menciptakan sebuah mesin untuk melawan mesin. Selama Perang Dunia II, mesin bom ini sangat membantu Inggris. Setiap bulannya, ada sekitar 39.000 sampai 84.000 pesan enigma yang berhasil diterjemahkan oleh mesin bom. Selama Perang Dunia II, Alan Turing tercatat sebagai ketua tim pemecah kode rahasia bagi tentara sekutu untuk memecahkan kode-kode rahasia tentara Jerman. Grup pemecah kode tersebut dikenal sebagai Ultra. Dan karena Jerman juga terbagi atau sharing perangkat dengan enkripsi tersebut dengan Jepang, maka Ultra juga turut berkontribusi terhadap kemenangan sekutu di Perang Pasifik. 3. Perubahan yang terjadi atas kontribusi Alan Turing. Karena kontribusi Alan Turing, hal ini dapat memperpendek perang di Eropa lebih dari 2 tahun, serta menyelamatkan lebih dari 14 juta nyawa. Dan puncaknya, militer Jerman pun dapat dikalahkan oleh Inggris. Demi menjaga keamanan Alan Turing, maka jasanya ini dirahasiakan. Kontribusinya dalam ilmu pengetahuan pun tidak main-main. Alan Turing masuk ke dalam anggota The Royal Society, sebuah organisasi para ilmuwan yang di dalamnya berisikan Isaac Newton, Christopher Wren, Charles Darwin, dan lain sebagainya. Pada tanggal 7 Juni 1954, di usianya yang ke-41 tahun, Alan Turing dinyatakan meninggal dunia di kediamannya. Kematian Alan Turing pertama kali diketahui oleh pembantunya saat hendak membersihkan kamar. Menurut kesaksian pembantunya, Alan Turing sudah terbujur kaku dan terdapat sebuah apel yang belum habis dimakan yang ada di sampingnya. Menurut polisi, Alan Turing bunuh diri dengan cara memakan apel yang dicampur dengan sianida. Dari hasil otopsi, terdapat 118 sisi cairan yang berbau seperti buah almond pahit atau yang biasa disamakan dengan racun sianida yang terdapat di dalam perutnya. Meski demikian, alasan ini tidak masuk akal bagi sebagian orang, sehingga hal ini masih menjadi kontroversi. Salah satunya adalah Profesor Jack Copeland. Demi menjaga Alan Turing, maka jasanya ini dirahasiakan selama beberapa tahun. Beberapa tahun setelah kematiannya, nama Alan Turing tidak muncul sebagai seorang ilmuwan yang berpengaruh besar, seperti yang lainnya. Sosok Alan Turing dan teman-temannya dirahasiakan dari publik dan tidak boleh diekspos. Butuh 60 tahun setelah kematiannya bagi Inggris untuk sadar berapa besarnya kontribusi Alan Turing bagi Inggris maupun dunia selama ia hidup. Maka dari itu, karena dianggap berjasa, Alan Turing menyisihkan 227
orang berpengaruh yang dipertimbangkan muncul dalam pecahan mata uang 50 pound sterling atau yang setara dengan 69,15 dolar Amerika Serikat atau 1 juta rupiah. Jasa Alan Turing pun diabadikan dalam sebuah film yang berjudul The Imitation Game yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch pada tahun 2014. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.